Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Just keep on watching. Setiap anak di dunia ini memiliki berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indikator yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak pada hakikatnya adalah cerdas. Perbedaannya yakni terletak pada tingkatan dan indikator kecerdasannya. Perbedaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya yakni rangsangan yang diberikan pada saat anak masih berusia dini. Kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yakni pendekatan teori belajar, pendekatan teori neurobiologis, pendekatan teori psikometri, dan pendekatan teori perkembangan. Menurut pendekatan psikometris, kecerdasan dipandang sebagai sifat psikologis yang berbeda pada setiap individu. Kecerdasan dapat diperkirakan dan diklasifikasikan berdasarkan tes intelijensi. Salah satu tokoh pengukuran intelijensi adalah Alfred Binet. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni kemampuan anak mengarahkan pikiran atau tindakan, yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan, dan ketiga, kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau autokritisme. Biasa melihat inteligensi secara kualitatif berdasarkan aspek isi, struktur, dan fungsinya. Untuk menjelaskan ketiga aspek tersebut, biasa mengaitkan inteligensi dengan periodisasi perkembangan biologis meliputi sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional abstrak. Pembagian ini dimaksudkan juga sebagai periode perkembangan kognitif. Di dalam perkembangan tersebut terkandung konsep kecerdasan atau intelijensi anak. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence yakni Howard Gardner dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Kriteria kecerdasan Gardner berdasarkan bukti-bukti. 1. Ditemukannya potensi yang terisolasi akibat kerusakan otak. Ini berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif otonom. Terdapat struktur otak dalam setiap kecerdasan. 2. Ditemukannya orang-orang jenius dan idiot savant. Maksudnya, di sini berarti ada kecerdasan yang sangat tinggi, sementara kecerdasan lainnya hanya berfungsi pada tingkat rendah. 3. Ditemukannya riwayat perkembangan khusus dan kinerja kondisi puncak bertaraf ahli yang khas. Ini berarti kecerdasan terbentuk melalui keterlibatan anak dalam kegiatan dan setiap kecerdasan memiliki waktu kemunculan tertentu. Misalnya, musik dan bahasa yang muncul sejak awal dan bertahan hingga usia tua, sementara logiko-matematis mencapai kinerja kondisi puncak pada usia belasan tahun. 4. Ditemukannya bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner. Ini berarti kecerdasan ada pada setiap kurun waktu. Meskipun peran dari setiap kecerdasan tidaklah sama, namun bukti kecerdasan musik ini ditemukan pada bukti arkeologis instrumen musik purba. 5. Ditemukannya dukungan dari temuan psikometri atau tes pengujian, seperti tes verbal, IQ, dan TPA, atau verbal linguistik, penalaran IQ dan TPA, tes bakat seni, dan tes memori visual, tes kebugaran fisik, sosiogram, tes proyeksi, untuk mengenali kecerdasan anak.
ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental, seperti studi kemampuan mengingat, persepsi, dan atensi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terkotak-kotak, dan bahwa setiap kemampuan kognitif berlaku khusus untuk satu kecerdasan. 7. Ditemukannya cara kerja dasar yang teridentifikasi. Setiap kecerdasan memerlukan cara kerja dasar yang berperan menggerakkan kegiatan yang spesifik pada setiap kecerdasannya. Cara kerja dasar kinestetik misalnya adalah kemampuan meniru dan menguasai gerak. 8. Ditemukannya penyandian kecerdasan dalam sistem simbol. Semua kecerdasan memiliki sistem simbol yang khas, seperti bunyi bahasa, sistem simbol matematika, kanji, braille, notasi, mimik wajah, dan simbol diri terhadap karya seni, klasifikasi spesies, dan nama simbol nurani. Menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik konsep kecerdasan terdahulu. 1. Semua intelijensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dalam pengertian ini, tidak ada intelijensi yang lebih baik atau lebih penting dari intelijensi yang lain. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. 3. Terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dengan latihan, seseorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki dan menipiskan kelemahan-kelemahan. Yang keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerjasama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Satu kegiatan mungkin memerlukan lebih dari satu kecerdasan, dan satu kecerdasan dapat digunakan dalam berbagai bidang. 5. Semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Yang keenam, tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Kecerdasan musik misalnya ditandai dengan kemampuan membedakan tinggi rendah nada, sementara kecerdasan spasial dimulai dengan kemampuan pengaturan 3 dimensi. 7. Saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengejaran profesi dan hobi. Kecerdasan logika matematika yang dimulai sebagai kemampuan membuat pola dasar pada masa balita, berkembang menjadi penguasaan simbolik pada masa kanak-kanak, dan akhirnya mencapai kematangan ekspresi dalam wujud profesi sebagai ahli matematika, akuntan, atau ilmuwan. Yang terakhir, 8. Ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tertentu. Dan penjelasan dari video pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.